JIS Jakarta International Stadium tidak pernah lepas dari sorotan. Terlihat megah, tapi ternyata menyimpan banyak masalah. Terakhir, PSI Jakarta, PDI Perjuangan Jakarta menuntut agar dilakukan audit total terhadap JIS dan kalau perlu dipansuskan untuk membongkar aroma penyalahgunaan hingga korupsi dalam pembangunan JIS. Fatwa itu pendapat, fatwa bisa didebat, fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, om swastiastu, namo buddhaya, widek dong tien, rahayu, salam Nusantara. JIS Jakarta International Stadium adalah monumen kegagalan Anies. Hal ini diperkuat dengan banyaknya masalah yang terus terbongkar hingga kini ketika JIS dilihat sebagai gedung olahraga. Terakhir, Ketua PSSI Erick Thohir dan Menteri PUPR Pak Basuki melakukan evaluasi dan meninjau JIS sebagai salah satu rencana menjadi tempat pertandingan U17 di Indonesia. Dan ternyata banyak standar-standar yang dilanggar yang tidak sesuai dalam proses pembangunan JIS. Misalnya soal akses bis pemain yang tidak mencukupi kalau bis pemain itu lewat. Kemudian juga soal rumput yang dianggap tidak layak, tidak sesuai dengan standar FIFA. Dan polemik pun kemudian meledak. Para pendukung Anies Baswedan mengutuk Erick Thohir dan Pak Basuki dan dianggap bahwa rencana renovasi JIS sebagai hal yang politisasi. Padahal memang persoalan JIS tidak pernah lepas sejak dari pembangunannya. Kemudian para pendukung Anies itu, atau yang bisa kita sebut dengan JISlimin lah seperti itu, sudah menganggap JIS sebagai bangunan suci, bangunan keramat yang tidak boleh disentuh, bahkan tidak boleh direnovasi. Mereka mengklaim bahwa JIS sesuai dengan standar pertandingan FIFA. Dan itu semuanya adalah omong kosong, tidak benar. Gak usah jauh-jauh ke standar pertandingan FIFA, soal JIS menjadi arena musik konser saja bermasalah. Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan para penonton konser Dewa yang merasa trauma dan marah ketika mereka keluar sehabis nonton konser Dewa. Ternyata masalah di situ soal akses, soal parkir, soal transportasi publik sehingga mereka pun kecewa dan trauma terhadap JIS. Jadi nggak usah jauh-jauh lah ke pertandingan FIFA. Untuk konser musik saja sangat bermasalah. Kemudian yang terbaru juga Bureau Hapot, sebuah perusahaan jasa konsultasi, desain, stadium dan gedung-gedung yang lain yang dari Inggris yang selama ini dijual namanya oleh pendukung Anies, oleh JISlimin itu, bahwa JIS dirancang, didesain oleh perusahaan desain internasional dari Inggris yang biasa merancang bangunan dengan standar FIFA. Ternyata Bureau Hapot pun sudah membantah bahwa mereka tidak pernah mendesain untuk JIS dan juga tidak pernah terlibat dalam pembangunan JIS. Bureau Hapot menyatakan dalam klarifikasinya memang mereka diminta sebagai badan atau yang bisa memberikan semacam panduan. Tapi soal bangunan, soal desain, soal dan sebagainya mereka merasa tidak pernah dilibatkan. Mereka hanya diminta untuk membuat panduan pembangunan dan itu pun hanya dalam waktu yang hanya 4 bulan saja. Karena itu Bureau Hapot pun menghapus nama JIS dari portofolio website mereka
karena mereka menyatakan tidak pernah terlibat dengan pembangunan JIS. Ya tentu saja buruh Hapot pun akan malu kalau JIS disebut sebagai karya mereka karena bis pemain pun tidak bisa masuk ke dalam stadion. Ini persoalan yang sangat besar. Kemudian juga dengan fasilitas yang lain, soal akses ke stadion dan juga parkir, kemudian juga akses yang lain ke transportasi publik, semua menimbulkan kekacauan. Padahal JIS dibangun dengan budget 4,5 triliun dan 80% dari budget itu merupakan utang pemerintah DKI di zaman Anies Baswedan terhadap pemerintah pusat. Jadi JIS itu masih bangunan yang berutang 80%-nya dan warga DKI lah yang harus menanggung, yang harus membayar utang tersebut dengan pajak warga DKI. Loh kok sekarang JIS Limin, pendukung Anies, malah mau mengklaim atau menganggap JIS itu milik mereka. Ini kan sangat keterlaluan. Karena JIS menjadi persoalan, maka pihak-pihak yang selama ini kritis terhadap Anies, terhadap pembangunan JIS seperti PSI Jakarta, PDI Perjuangan Jakarta pun menyerukan untuk melakukan audit total terhadap JIS. Bagaimana mungkin 4,5 triliun budget yang sangat besar, 80% dari budget itu utang, tapi ternyata bangunannya tidak sesuai dengan standar. Apalagi pada saat peresmian dan kita bisa melihat berita dan juga videonya, pagar pembatas di JIS roboh. Bayangin, proyek 4,5 triliun, pagar pembatas di lapangan itu malah roboh dan membahayakan penonton. Maka sudah tepat harus dilakukan audit total terhadap JIS. Harus dibongkar apakah di situ ada penyalahgunaan, apakah ada penyelewengan, apakah ada markup, apakah ada aroma korupsi dalam pembangunan JIS. Dan kita melihat sampai saat ini JIS yang terlihat megah tapi ternyata menyimpan banyak masalah karena JIS adalah monumen kegagalan Anies. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.